Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Karena memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, ayah dari seorang anak ini dijebak oleh polisi setempat sebagai pelaku kriminal. Yes, itu adalah sedikit premis dari film yang bakal kita recap di video ini. Film ini nggak mengusung tema kekerasan, melainkan bisa jadi sangat menyedihkan. Well, ini adalah sebuah film berjudul Miracle in Cell Number 7. 수돗물 먹으면 안 돼? Cerita berfokus pada seorang pria bernama Lee Young-go. Dia adalah seorang pria single parent yang diketahui memiliki kecerdasan yang lemah atau sedikit di bawah rata-rata. Lee hidup bersama putrinya yang bernama Luna, gadis kecil yang sayang banget sama ayahnya. Hari-hari keluarga kecil ini selalu diwarnai dengan keceriaan dan kebahagiaan. Hari itu di depan sebuah toko, Lee bersama putrinya kembali memandangi tas lucu berlogo Sailor Moon. Terlihat bahwa putrinya sangat menginginkan tas itu. Lee pun berjanji akan segera membelinya saat dia gajian besok. Tapi tas yang tersisa satu-satunya itu tiba-tiba dibeli oleh anak dari seorang komisaris jenderal. Lee memohon agar jenderal itu nggak ngebeli tas itu karena tas itu seharusnya milik putrinya, ucap Lee. Sifat Lee yang kekanak-kanakan membuat jenderal terusik. Alhasil Lee dibentak dan dipukul di depan semua orang. Keesokan harinya anak jenderal yang kemarin mendatangi Lee. Gadis kecil itu berniat menunjukkannya toko yang juga menjual tas Sailor Moon yang sama. Lee akhirnya mengikuti anak itu hingga sampai pada sebuah pasar tradisional. Tetapi saat scene berganti, anak jenderal itu sudah terbaring berlumuran darah. Lee terlihat berusaha memberikan nafas bantuan. Namun, ibu-ibu yang melihat kejadian ini shock dan langsung melaporkannya ke polisi. Dari momen ini, semua berlangsung begitu cepat. Lee dibawa ke kantor polisi. Dia diinterogasi dan disudutkan layaknya seorang tersangka. Dia benar-benar kelihatan bingung banget. Satu-satunya hal yang diingat oleh Lee hanyalah Luna yang tertinggal sendirian di rumah. Keesokan harinya saat olah TKP, Lee dipaksa mengakui perbuatannya sebagai pembunuh sekaligus pemerkosa anak di bawah umur. Berkali-kali Lee menolak adegan yang nggak dia lakukan. Tapi polisi setempat terus mengancamnya. Lee bahkan hampir diamuk massa karena hal itu. Sesaat sebelum Lee dibawa pergi, Luna ternyata melihatnya dan meneriakinya dari kejauhan. Luna mencoba mengejar ayahnya itu, tapi polisi menahannya. Alhasil, dia pun kembali kehilangan ayahnya tanpa tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Sesampainya di kantor polisi, Lee masih memberontak dan memaksa ingin menghubungi putrinya. Tapi petugas tentu nggak mengizinkannya. Kepala penjara yang bernama Jun terlihat kasihan dan memberikan telepon itu kepadanya. Alih-alih berniat baik kepada Lee, kepala penjara itu ternyata malah memukulnya dengan penuh emosi. Singkat cerita, Lee ditempatkan pada penjara yang berisi 5 orang napi senior. Yang pertama bernama Bong, senior dalam segala bentuk perampokan. Yang kedua bernama Jeng Yu, ditangkap karena hobi menipu. Dan yang ketiga adalah Yu Jeng. Kalian pasti tahu kenapa dia berada di sini. Kemudian yang keempat adalah kakek Seo. Ini nggak penting-penting banget. Dan yang terakhir adalah Juan, mantan seorang gangster yang ahli dalam penyelundupan barang, sekaligus tata tertinggi di ruangan itu. 인사. 안녕하세요. Awalnya mereka merasa aneh melihat sikap Lee yang sama sekali nggak mencerminkan seorang kriminal. Tapi saat mereka mengetahui kasusnya, barulah senior-senior ini marah besar. Lee dikenakan pasal S4 yang artinya adalah pembunuhan dan pemerkosaan di bawah umur. Mereka marah besar karena dua hal ini adalah pelanggaran paling hina bagi seorang kriminal. Lee yang gak memiliki kemampuan dalam berbicara hanya bisa pasrah dihajar oleh para senior itu. 강간 등 살인 1심 사형. Keesokan harinya, ketua atau si mantan gangster kembali melakukan penyelundupan barang. Rival seangkatannya kelihatan terganggu karena aktivitas ini. Mereka pun berencana untuk melakukan penyerangan. Sikat gigi yang telah diruncikan mereka niatkan untuk menusuk ketua secara diam-diam. Lee dengan segala kepolosannya mencoba membantu dan untungnya berhasil menyelamatkan ketua, tapi dengan mengorbankan dirinya sendiri. Karena penyelamatan ini, ketua merasa berhutang budi kepada Lee. Dia pun berjanji akan membantu Lee untuk bertemu dengan putrinya secepatnya. Dengan semua koneksi yang dia miliki, ketua mengatur penyelundupan Luna melalui acara keagamaan yang akan berlangsung selama 3 jam. Luna sekilas tampil di acara itu, tapi hanya beberapa detik aja.
sebelum akhirnya dia ditarik masuk ke dalam sebuah kardus yang dibawa oleh Yujeng. Gak mudah usaha Yujeng dalam melakukan delivery ini, karena di setiap lorongnya diawasi oleh polisi dengan sangat ketat. Berkali-kali dia hampir ketahuan, tapi untungnya nasib baik masih berpihak kepadanya dan dia pun berhasil membawa Luna sampai ke dalam sel. Si mungil ini benar-benar fit di dalam kardus itu. Dia keluar layaknya sebuah paket yang langsung mencari ayahnya. Kebahagiaan yang gak terbendung membuat Lee lupa kalau mereka lagi teriak-teriak di penjara. Bongsik yang takut kena masalah berniat melaporkan keberadaan Luna kepada petugas. Hingga petugas pun datang ke sel mereka. 여기 뭐? 우리 방에. Sesaat sebelum mengatakan semuanya, Luna menggenggam tangan Bongsik. Emosi Bongsik seakan terisap saat melihat wajah melas gadis kecil itu. Alhasil dia pun membatalkan niatnya untuk melaporkan keberadaan Luna. Gak lama setelah itu Yujing mendengar kalau acara keagamaan selesai lebih cepat karena si pendeta terkena darah tinggi. Mau gak mau mereka pun terpaksa mengembalikan Luna saat itu juga. Sedikit masalah di sini karena Luna gak mau dipisahin lagi sama ayahnya. Dia malah ingin tinggal di penjara aja bareng mereka. Semua bujukan gak ada yang mempan. Hingga akhirnya ketua berjanji kepada Luna bahwa dia akan membawanya kembali secepat mungkin. Well, mobil keberangkatan pun sudah menyala. Secepat mungkin Yujing mencoba membawa Luna melalui kardusnya. Tapi ternyata mobil sudah berjalan meninggalkan penjara. Dengan terpaksa mereka pun harus berdamai dengan kehadiran satu orang baru di ruangan mereka yang kecil itu. Hari-hari pun berlalu. Para senior semakin akrab dengan Luna. Suasana penjara yang hambar berubah menjadi ceria karena kehadiran gadis kecil ini. Para senior yang terlihat kejam pun menjadi sangat penyayang begitu dihadapkan dengan Luna. Kini setiap kali razia, mereka bekerja sama untuk menyembunyikan keberadaan Luna. Hingga pada hari itu foto-foto acara keagamaan pun selesai dicetak. Kepala penjara melihat sebuah kejanggalan dari foto yang diambil. Yes, dia ngeliat gadis kecil yang tiba-tiba menghilang di foto itu. Malam itu juga, razia mendadak dilakukan. Untungnya para senior bergerak cepat saat polisi memeriksa selnya. Tapi sayangnya, keberuntungan gak bersama mereka malam itu. Mereka tertangkap basah menyembunyikan Luna dan semua hukuman dilimpahkan kepada Lee. Lee kembali dihajar habis-habisan oleh kepala penjara. Dia juga ditempatkan di ruangan isolasi yang sangat kecil. Sedangkan Luna dikembalikan ke penitipan. Luna terlihat menangis sepanjang malam. Bahkan saat semua teman-temannya telah tertidur nyenyak. Nggak berselang lama setelah hari itu terjadi sebuah insiden di dalam sel penjara. Seorang narapidana mengamuk dan membakar sel penjara. Lee yang tengah berada di ruangan isolasi hampir mati lemas karena gas beracun telah memenuhi ruangan kecilnya. Petugas pun bergerak cepat untuk membuka semua pintu tahanan. Untungnya Lee masih sadarkan diri. Saat semua orang sibuk menyelamatkan diri, Lee malah terfokus dengan kepala penjara yang terjebak di dalam sebuah ruangan. Dia sempat memberikan info ini kepada petugas yang lewat, tapi petugas nggak menghiraukannya. Sampai akhirnya Lee memberanikan diri untuk masuk dan menyelamatkan kepala penjara itu. Kini mereka berdua berakhir di ruang perawatan. Dokter mengatakan kepada kepala penjara bahwa dia bisa hidup berkat bantuan seorang napi yang ada di sebelahnya. Seseorang yang selalu dia sebut aneh dan orang yang selalu dia pukul dengan penuh emosi. Tapi orang itu juga yang rela mati demi menyelamatkannya. Sementara itu Luna yang setiap hari murung diajak bicara oleh gurunya. Tapi pintarnya Luna gak mau menjelaskan apapun, melainkan dia menyarankan agar gurunya bicara langsung dengan sang ayah. Singkat cerita hal ini membuat Luna kembali bertemu dengan ayahnya. Mereka terlihat bahagia sekali. Perbincangan yang sangat emosional dan sikap yang sangat tulus ini juga disaksikan oleh Jun, si kepala penjara. Semuanya bahkan menjadi lebih sedih saat waktu kunjungan berakhir. Mikrofon telah dimatikan, tapi mereka berdua tetap berbicara. Berkali-kali Lee memaksa menyalakan mikrofon itu hanya untuk mengingatkan makan kepada gadis kecilnya. Sejak hari itu, Jun gak berhenti memikirkan dua orang ini. Kisah Lee dan Luna seakan selalu mengikutinya. Sekarang, Jun mulai berpikir, apakah orang seculun Lee benar-benar melakukan pembunuhan itu? Setiap hari dia mengikuti perkembangan keluarga kecil ini. Lee selalu terlihat murung dan menyendiri di pojokan penjara. Sedangkan putrinya kini terbaring di rumah sakit karena gak nafsu makan. Hari itu Jun datang mengunjungi Luna. Luna yang tengah terbaring mengungkapkan bahwa dia hanya ingin bersama ayahnya. Dia bahkan meminta Jun untuk menangkapnya juga agar dia bisa kembali bersama ayahnya.
Well, Jun gak mampu lagi ngelihat ayah dan anak ini dipisahkan. Sebagai orang dengan jabatan tertinggi di penjara itu, dia memerintahkan petugas untuk mengirim Luna ke sel ayahnya. Dia juga mengambil alih kepengurusan Luna dari panti asuhan. Gak kebayang betapa bahagianya ayah dan anak ini. Kehadiran Luna juga menjadi warna baru bagi para senior di sel itu. Bahkan si ketua rela belajar membaca biar dia bisa bacain dongeng buat Luna. Di waktu yang sama, Jun mencoba menggali ulang kasus Lee. Meskipun berkas kasusnya sangat dirahasiakan, Jun dengan powernya berhasil mendapatkannya. Tanda pertama yang dia temui adalah keraguannya akan tulisan Lee yang ada pada kertas itu. Sementara itu di dalam sel, ketua juga meyakini hal yang sama. Dia mengetahui bahwa Lee nggak bersalah. Berhari-hari mereka habiskan hanya untuk melakukan validasi dari kronologi yang diceritakan Lee. Gak cuma teori, mereka juga melakukan reka ulang untuk kemungkinan yang lebih akurat. Singkat cerita, sampailah pada sebuah kesimpulan. Anak jenderal dipastikan jatuh karena terpleset genangan es. Tangannya yang refleks bergantung pada sebuah tali yang menahan batu di atas plafon toko. Sialnya, batu itu jatuh persis di atas kepalanya. Lee mencoba memberikan pertolongan pertama dengan memberikan nafas buatan. Kemudian dia melonggarkan celana korban agar mendapat pernafasan yang lebih baik. Tamparan kecil di akhir sebagai trigger untuk membangunkan korban. Tapi ibu-ibu yang melihat pada momen itu memberikan respon yang berbeda. Dan kebetulan karena korban adalah anak dari komisaris jenderal, polisi dipaksa untuk menyelesaikan kasus itu hanya dalam waktu 1 minggu. Hingga akhirnya polisi yang gak punya pilihan pun memaksa Lee untuk mengaku sebagai pembunuhnya. Dan kebetulan Lee memiliki kelemahan dalam berpikir, jadi gak sulit bagi polisi untuk mempengaruhinya. Yes, itu adalah semua kesimpulan yang mereka dapatkan. Sekarang satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melatih Lee agar dapat menjawab pertanyaan hakim dengan baik di persidangan nanti. Di sini kelihatan banget dedikasi mereka ngebantuin Lee. Mereka ngajarinya literally setiap waktu. Pertanyaan yang ditanya juga itu aja. Yang mereka inginkan hanyalah Lee mampu menjawab kebenaran secara tegas agar terhindar dari hukuman mati yang menimpanya. Siang itu Lee dipanggil menghadap pengacara umum. Entah dari mana asal pengacara ini, yang pasti dia datang bukan untuk keadilan. Dia malah menegaskan bahwa Lee kini sedang berhadapan dengan seorang jenderal besar, seorang yang hebat dan berkuasa. Dia juga bilang kalau jenderal itu bisa aja melakukan hal yang sama kepada Luna. Setelah menakut-nakuti Lee, pengacara itu langsung pergi begitu aja. Jun yang kesal sempat memaki pengacara itu. Dia bahkan menunjukkan beberapa bukti kuat, tapi pengacara itu nggak begitu mengacuhkannya. Dan hari ini, Lee akhirnya dibawa ke pengadilan. Hakim menanyakan beberapa pertanyaan, tapi Lee hanya diam. Dia terus membayangkan wajah pengacara yang mengancamnya hari itu. Dia juga terus dihantui oleh bayangan jenderal yang mungkin akan menyakiti putrinya apabila dia melawan. Berkali-kali pertanyaan yang sama dilemparkan, tapi Lee hanya menunduk dan diam. Hingga akhirnya hakim membentaknya dan dia pun mengatakan bahwa benar dia telah melakukan semuanya. Semua orang shock mendengarnya. Salah satu dari keluarga korban pun meneriaki bahwa dia akan melakukan hal yang sama kepada anaknya. Mendengar hal ini, Lee semakin histeris. Dia terus berteriak bahwa dialah pelakunya dan meminta agar Luna diselamatkan. Jun yang mengetahui Lee berbohong berusaha menyadarkannya. Jun juga membentak pengacara umum yang sama sekali nggak membela Lee. Tapi bagaimanapun mental Lee udah nggak mampu lagi menahan tekanan yang mengancam putrinya. Luna hanya bisa menangis mendengar pengakuan ayahnya. Sama halnya dengan Jun. Mereka hanya bisa pasrah saat hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Lee. Kini hidup Lee hanya tersisa hitungan hari. Semua rekan di selnya berusaha memberikan versi terbaiknya untuk menghibur Lee. Hari itu Lee kembali bertemu Luna di ruangan kunjungan. Kebahagiaan mereka masih terlihat sama dengan hari pertama. Bahkan petugas dan Jun yang menyaksikan ini masih terbawa dengan suasana haru ini. Dan ini adalah hari terakhir sebelum penetapan eksekusi. Luna kembali dikirim ke sel untuk menemui Lee. Di sini Lee telah menyiapkan hadiah spesial untuk Luna. Yap, dia memberikan tas berlogo Sailor Moon yang dulu pernah dia janjikan. Luna berterima kasih kepada ayahnya itu. Dia berterima kasih karena Lee telah menjadi ayah yang baik untuknya. Para senior bahkan gak mampu menyaksikan momen ini. Yang mereka tahu, gadis kecil itu gak menyadari kalau ayahnya akan segera pergi. Dan ini adalah momen terakhir sebelum Lee meninggalkan sel. Para senior hanya menunduk, begitu juga petugas. Yang mampu tersenyum di hari itu hanyalah Lee dan Luna. Luna mengantarkan ayahnya pada sebuah lorong, yang bahkan dia nggak tahu ayahnya bakalan kemana. Sebelum memasuki ruangan itu, Lee sempat mengatakan kepada putrinya bahwa Luna harus bisa hidup tanpa dirinya.
Luna hanya tersenyum mendengar kata perpisahan dari ayahnya itu. Pintu pun kini telah dibuka. Lee juga perlahan dibawa oleh petugas. Melalui sela-sela jeruji, Luna masih berusaha melihat ayahnya sejauh yang dia bisa. Tapi Luna segera menyadari kalau perpisahan kali ini nggak seperti biasanya. Dia berteriak sekuat mungkin. Lee yang nggak mampu menahan emosi kembali memberontak dan berlari ke arah putrinya. Teriakan Lee ini seperti suara hampa yang kosong. Petugas bahkan gak mampu menatap ke arah wajahnya. Seluruh petugas dan besi jeruji hanya bisa menjadi saksi bisu atas eksekusi manusia tak bersalah di hari itu. Belasan tahun pun berlalu. Luna kini telah beranjak dewasa dengan semua ilmu yang dia punya. Dia kembali membuka kasus ayahnya. Para senior, ketua penjara dan semuanya datang dalam sidang ini. Di depan para hakim, Luna memberikan bantahannya akan tuduhan terhadap ayahnya. Semua saksi, bukti, dan berkas membuat hakim menyimpulkan bahwa Lee berada dalam tekanan polisi pada saat itu. Dia diancam dan kelemahan mentalnya dimanfaatkan. Bukti fisik juga gagal membuktikan atas semua tuduhan. Kini, status tersangka dihapuskan dari nama Lee, dan Lee dinyatakan menang dalam kasusnya. Bagaimanapun, Luna kini hanya bisa mengingat kenangannya bersama sang ayah. Setidaknya, keadilan yang sebenarnya telah berhasil dia buktikan. Meskipun dia nggak akan pernah lagi bertemu dengan ayahnya. Film pun selesai. Oke, gimana menurut pendapat teman-teman semua tentang film yang satu ini? Kalian bisa langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa di-share ke teman-teman kita semua. Jangan lupa di-like juga dan di-subscribe buat teman-teman yang belum. Well, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya.